Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Kali ini ketemu sama pasien TV LG tabung. Keadaannya mati total. Kita cek colokan ini. Dan ini kita on kan. Colok ya. Ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita cabut. Masih posisi on ya, posisi on. Kita cek di skala Kita cek di skala coy. Harus terukur ini. Oke, jangan lupa like, comment, and share-nya ya bersama Wisnu Audio Service. Semoga kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, ini kita ukur dalam kondisi saklar on. Terukur berapa nih? Coba lihat, ada 90 ya. Sekitar 90 Oke. Berarti ini kondisi kabel nyambung sampai ke power supply-nya di dalamnya. Tapi kenapa mati? Berarti terkendala satu, kemungkinan besar di power supply bermasalah. Kita cek pertama kali yaitu bagian primer dulu, terus berlanjut ke sekunder. Oke, kita bongkar. Sekarang sudah dibuka coy. Ternyata ini lihat bagian kop playbacknya seperti ini, sudah dipakai sealer. Ini enggak rapih ya, sangat tidak rekomendasi seperti ini. Seharusnya harus rapih, jangan tebal-tebal seperti ini, tipis juga bagus. Bahkan lihat pabriknya, dari pabriknya kan ini rapih ya. Dan coba cek, kita lihat di sini banyak debu-debu jalanan. Nah, debu-debu di sini lumayan, tapi nggak terlalu tebal sih. Kita bersihkan ya. Kita cabut dulu coy, sambil tunggu panas soldernya. Kita cabut soket-soketnya ya, di belakang juga di depan. Seperti biasa kita hidupkan ampometernya ya. Untuk pengecekan yang pertama yaitu jalur input setrum. Yang pertama yaitu sikringnya. Tapi ini cabut dulu coy, untuk keamanan supaya tidak tersentuh, tersenggol, nanti bahaya, ini bisa patah nih. Banyak kasus seperti itu. Ya, sikringnya bagus dan berbunyi bip. Kemudian ini harus dicek apakah menyimpan setrum atau tidak. Aman ya, ini hanya hanya satu pol, ini wajar. Disentuh juga tidak apa-apa. Ini satu pol. Kalau lebih dari 100 itu berbahaya, bisa kaget gitu ya. Dan ini sudah kita cek. LG ini kita cek semuanya. Barangkali di sini ada yang mencurigakan, seperti halnya yang ngepong ataupun PCB yang retak gitu ya, solderan yang kendor karena panas dan lain-lain ya. Kita cek secara seksama, walaupun secara kasat mata ini baik-baik saja ya. Yang jelas kita teliti dengan secara seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini elko baru kayaknya ya, sudah diservis nih. Keadaannya mati total. Yang pertama yang harus kita ukur yaitu bagian elko utama ini, di B+ ya. Di sini B+ nya untuk TV LG ini kalau nggak salah 110. Bentar, bisa dilihat dari ini IC. Di sini ada, biasanya ada IC power supply untuk B+. Nah, ini nih, coba lihat, betul 110 volt. Berarti ini menggunakan B+ 110. Bisa dilihat nih. Nah, SE 110 itu tandanya berarti ini tegangannya B+ 110. Oke, langsung saja kita cek. Sebenarnya kalau lebih mudah seperti ini, kalau tidak keluar setrum,
ceknya di skala buzzer seperti ini. Nah, skala buzzer ya, coba lihat. Ini cara saya di Elco ini, Elco B+, yaitu min dan plusnya kita cek pakai ini. Ini terjadi short coy, coba lihat sekali lagi di Elco ini nih coy. Nah, di Elco ini plus dan minnya C814, ini Elco B+. Ini bunyi terus ya. Coba lihat di sini. Ini connect terus. Berarti ini sampai playback ada yang short. Berarti ini harus ditelusuri. Yang short itu Elco-nya, diodanya, atau IC-nya. Terus mungkin saja playback-nya, ini deflection-nya, atau juga transistor horizontalnya di sini. Atau juga kapasitor ini bisa short juga, bisa menyebabkan ngeblok, jadi setrumnya nggak keluar alias ngedrop ya. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu, kita yang pertama yang harus kita lakukan ini cara kita servis cepat ya, tanpa mengukur setrum dulu, ya. Ini cari resistor di sini, resistor dari B+, dari plus Elco ini. Cari resistor yang besar, yang mana nih? Coba lihat ke sini ada jalurnya. Nah, ini. Nah, ini. Ini merupakan fuse. Kodenya ini nih. FR403. Ini fuse, bukan resistor biasa. Ke sini menuju ke B+. Nah, ini tulisannya B+. Oke, sudah dapat dipahami. Kita cabut di sini. Di bagian Elco plus dan min, ini bolak-balik bebas. Nah, ini tidak terjadi short ya. Berarti regulator di sini aman, tidak ada yang rusak. Oke. Berarti dari resistor ini menuju ke playback ini ada yang short. Coba kita cek ya. Cari negatifnya. Negatifnya body paling besar. Nah, ini coba lihat tulisannya GND atau ground. Kita ukur dari sini ke tulisan B+. Nah, yang ini ada tulisan B+. Coba kita sentuh, apakah ini short? Nah, ini terjadi beep nih, terdengar. Coba. Nah, ini ketika diukur terjadi beep. Berarti ini ada yang short. Shortnya sebelah mana? Bisa playbacknya. Nah, bisa playbacknya, bisa juga transistor horizontal. Transistor horizontal yang ini dengan kode Q402. Nah, ini TR horizontal, transistor horizontal. Kita cabut, coba cabut TR horizontal. Atau ada dua cara nih. Atau copot ini B+ nya, cabut. Untuk mempersingkat bisa cara yang mana boleh. Mau cabut transistor, mau cabut B+ sama saja. Boleh-boleh saja. Oke, kita coba cabut B+. Nah, ini B+ sudah kita sedot ya. Sudah tidak terkoneksi dengan PCB. Kita ukur ground dengan kolektor ini, kolektor dari transistor horizontal menggunakan, nah ini buzzer, masih menggunakan buzzer. Dari ground atau negatif ukur ke kolektor transistor Q402, kita sentuh kan. Nah, ini short nih coy, ini short. Berarti yang short jelas di sekitar TR horizontal. Apakah kapasitornya, apakah diodanya, atau transistor ini sendiri? Kita cek bagian ini, sudah dipastikan sebelah sini short ya.
pastikan ini playback aman. Ini aman. Yang short di sini. Nah begitu kita cabut. Nah sekarang sudah dicabut nih transistornya, transistor horizontal. Kita ukur dulu, tidak terjadi short, aman. Ternyata TR nya kemungkinan bagus. Kita coba aja, kita ukur transistornya di skala dioda seperti ini nih kodenya. Ini basis sama kolektor 0,5 sama emitor 96, berarti 96 ohm nih, karena ini dari basis ke emitor ada resistor di dalamnya. Terus kolektor dan emitor, kolektor yang tengah, emitor yang pinggir, yang pin 3. Ini 534 tuh. Karena ini ada dioda di sini. Di dalamnya ada dioda damper. Kita balik. Seperti ini. Yang merah di tengah. Tidak terjadi koneksi. Berarti ini bagus. Untuk mengecek transistor horizontal seperti itu. Cara pengecekannya menggunakan lambang dioda ya. Kalau belum paham silahkan putar ulang nih video barusan. Dan setelah itu mari kita cek lagi apakah masih short. Lihat lagi coy, skala buzzer coy. Masih menggunakan andalan nih, andalan buzzer tanpa ukur-ukur setrum. Ini cara saya kalau menemukan kasus seperti ini. Tapi tidak semua kasus sama penanganannya, beda-beda ya. Ini salah satunya seperti ini, cara cepat. Kita ukur dari ground. Ini disambung lagi ya, backplace-nya kita konekkan lagi pakai T0 ke sini. Jadi sudah nyambung lagi antara ground dan backplace. Kita ukur, maksudnya antara ground ini sama kolektor transistor horizontal. Kita ukur apakah terjadi short. Masih terjadi short coy. Berarti bukan transistor horizontal, bener kan? Tapi mungkin di sekitar sini. Nah, ini ada kapasitor dan lain-lain. Di sini ada juga komponen yang lain pendukungnya. Harus kita curigai. Yang pertama yaitu kapasitor yang tegangan tinggi yang berkaitan dengan kolektor transistor horizontal. Contohnya yang ini nih. C berapa ini? C417. Kita coba buka. Kita coba buka coy. Nah ini nih kapasitor yang biru. Tinggal panaskan saja di sini, jangan disedot, langsung panaskan pakai solder. Nah cepet ditarik pakai tangan. Nah ini nggak usah disedot, nanti disedotnya ketika mau nyolder lagi. Kita lihat di sini ukurannya, nilainya 221. Ini kita ukur, ini sepintas memang masih bagus ya, masih mulus tanpa ada tanda-tanda kerusakan ataupun tanda-tanda short. Tapi kita coba pastikan dulu, ukur menggunakan tester masih di skala buzzer seperti ini. Kita ukur ya, kita pastikan. Nah coba lihat, ini bukan rekayasa nih, bukan rekayasa. Ini antara kaki dan kaki nih. Coba lihat nih. Nah, ini menunjukkan 00. Ini short banget. Short banget nih. Oke. Setelah kita cabut berarti ini benar biang keroknya. Cuma kapasitor doang mungkin. Kita cek setelah ini. Kita ukur antara ground dan kolektor TR horizontal apakah masih short. Tidak ya. Sama B plus tidak. Nah ternyata biang keroknya ini. Singkat cerita nih, berhubung mencari nilai yang sama 221 tidak ada, kita ganti saja dengan yang ini 222. Nah 2,2 nano nih, sama saja ini nilainya tidak terlalu jauh,
2 kilovolt. Menurut saya sih ini aman dan sering saya gunakan. Nah, ini nilainya sesuai 2,2 ya. 2,2 nano. Lihat di sini 2,2 nano. Sesuai ya dengan yang tertulis di bodinya. Kita pasang di sini. Sip, sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal penyolderan. Setelah kapasitor diganti ya, kita pasang dulu ini bohlam sebagai pengganti sikring ya, menggunakan kabel ini pakai capit buaya. Dipasang di bagian sikringnya kita cabut, ganti dengan ini. Maksudnya kalau memang ini aman, ini hanya menyala sebentar, redup, dan ini bisa kita ukur voltasenya harus kurang lebih 110 volt gitu. Oke, kita cabut dulu, cari sikringnya. Nah, di sini ada sikring, kita cabut sikringnya. Nah, ini kita pasang, ini dicapit aja di bagian sikring. Seperti ini di bagian sikring sebagai pengganti sikring menggunakan lampu pijar ini. Kita ukur di skala DC. Ini saklar sudah on. Kita ukur di bagian elko B+ di sini, bagian plusnya, atau di bagian di sini di B+ flyback, sama saja, satu jalur. Dengan harapan ini normal yaitu 110 volt. Kita coba. Nah, coba lihat lampunya barusan sebentar menyala ya. Kita colok lagi dan ini setrum sudah mulai muncul. Coba lihat. Nah, 113. Bagus. Berarti ini normal. 110 sampai 113 ini dikatakan normal. Kita coba cek lagi di sini. Ulangi, kita colok lagi ya. Lihat lampu pijar menyala sebentar. Nah, ini 113 dan lampu ini pun LED-nya menyala. Itu tanda ini standby. Nah, kita ganti dulu kop flyback yang tadi jelek. Ini masih terukur 13 ya, 113. Ini normal. Oke. Kita ganti kop flyback. Setelah ganti baru kita nyalakan seperti apa gambarnya, normal atau tidak. Lanjut coy. Oke, sekarang kop flybacknya karetnya sudah diganti, sudah bersih ya. Dan kita akan coba ini ya, LG-nya menyala apa tidak. Kita lihat dari sebelah sini coy. Kita colok ini jack AC-nya. Menyala ya. Lihat ini menyala hurung. Dan beberapa detik kemudian ini start. Nah, seperti ini. Wah. Ternyata layarnya sedikit kekuningan ya. Kalau hijaunya ada nih. Tapi layar sedikit kekuningan. Tapi nggak apa-apa ini. Yang jelas ini televisi sudah menyala, yang tadinya mati total sekarang sudah menyala. Ada tugas berikutnya yaitu memperbaiki warna televisi ini supaya tidak kekuningan seperti ini. Ini ada salah satu warna yang hilang. Jadi warnanya kan RGB, red, green, blue. Jadi red itu merah, green itu hijau, blue itu biru. Ada yang hilang, salah satunya menjadi warnanya seperti ini. Untuk menunya tetap tampil seperti ini, tapi untuk warna tidak normal ya. Oke, kita lanjut nanti di bahasan selanjutnya. Untuk servis kali ini untuk menghidupkan LG mati total menjadi hidup kembali sudah selesai. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mereparasi servis tabung televisi yang ataupun gambar yang kuning seperti ini. Oke, lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.